Perbaiki power supply switching, tegangan sekundernya overvolt. Jadi yang ini ya teman-teman ya, ini elko sekundernya dia overvolt, sehingga kebanyakan kalau dia sudah overvolt, nanti efeknya seperti ini ya, ada cairan yang keluar seperti ini teman-teman, karena dia overvolt. Jadi dia 35 volt, namun tegangan dari si power supply ini melebihi dari kapasitasnya. Nah, kami akan menjelaskan cara memperbaikinya, komponen-komponen apa saja yang harus diperiksa. Jadi kadang power supply dia sekundernya overvolt teman-teman. Jadi kalau di sirkuit seperti ini, misalnya di sini harusnya 12 volt, ya, ini harusnya 12, dia bisa menjadi 25 volt. Nah, ini yang disebut dengan overvolt. Jadi pertama-tama yang harus kita periksa ini ya, tegangan referensi itu di mana dia teman-teman? Di sini ini. Ini ya, ini yang TL431 komponen ini. Nah, selain tegangan referensi ini teman-teman, itu ya kan harus dicek juga ini IC PWM nih. Nah, di sini IC ini, IC PWM itu yang ini ya. Yang kedua, periksa optocoupler. Yang mana optocoupler? Optocoupler itu yang ini. Misalnya PC817 ini serinya. Jadi harus dicek ya, terutama ini pin 1 dan 2-nya. Itu tegangannya dari WL431, TL431 ini. Dan selanjutnya yang ketiga yang harus diperiksa, nah yang ketiga ini cek komponen jalur umpan balik. Ini feedback. Yang ini teman-teman, ini feedback ya. Jadi ini karena hanya skema sederhana, jadi di jalur ini biasanya ada resistor ya, dan kapasitor ini ya. Nah, ini perlu dicek. Dan yang keempat, periksa dioda dan kapasitor out. Itu yang mana? Yang ini teman-teman. Nih, perlu dicek ya, karena dia bisa menjadi penyebab juga. Kemudian dioda fast recovery itu yang mana teman-teman? Yang ini ya, ini. Jadi dioda ini berbeda ya teman-teman sama power supply biasa ya. Kalau power supply biasa kita pakai yang tipe IN gitu ya. Kalau ini hair dia, kebanyakan tipenya hair. Oke. Langkah selanjutnya yang kelima, cek transformer. Ini ya. Cek transformer. Itu yang mana teman-teman? Yang ini di sini lilitan ini ya. Lilitan dari ini, lilitan sekunder nih. Kadang dia bermasalah juga. Kemudian lagi pastikan tidak ada komponen yang short. Jadi kebanyakan si MOSFET ini ya, MOSFET ada transistor atau dioda. Jadi harus diperiksa ya. Misalnya MOSFET ini ya. Ini harus diperiksa teman-teman. Bisa jadi dia penyebab rusaknya. Yang ketujuh kita lihat, kita geser sedikit. Nah, kelihatan ya. Yang ketujuh, periksa IC PWM control. Ini periksa IC PWM ini ya. Terutama VDD ini dan VIN ini ya. Nah, jadi tegangan outputnya naik ini kan. Jadi tegangan output itu yang gate ini teman-teman, ini outputnya. Nah, itu harus diperiksa. Dari mana caranya? Ini kita lihat di dataset ya. Jadi pengetahuan kita harus banyak. Yang kedelapan, pastikan grounding solderan dalam kondisi baik. Ini perlu dicek-cek solderan-solderannya. Yang kesembilan, tes dengan beban. Jadi setelah kita cek semua diganti, perbaikan komponen kita harus tes dengan beban ya. Oke, semoga membantu.